saya Latifah dari kelas manajemen 20E. Di sini saya menjelaskan tentang penilaian portofolio. Di sini saya menjelaskan bahwa di sini dia menjelaskan mengenai investasi, proses investasi, sama preferensi risiko. Saya menjelaskan pengertian investasi. Dalam kamus ekonomi, investasi diartikan sebagai pengorbanan nilai masa sekarang untuk nilai masa mendatang yang menghasilkan lebih banyak uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melakukan ventura yang berorientasi pada risiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal. Proses investasi ini dalam menentukan sekuritas yang akan dijadikan sebagai wadah investasi, ada beberapa proses yang diperlukan seorang investor sebelum mengambil keputusan, yaitu menentukan kebijakan investasi. Terus keduanya analisis sekuritas, ketiga pembentukan portofolio, dan keempat melakukan revisi portofolio, kelima evaluasi kinerja portofolio, nomor tiganya ada preferensi risiko. Dalam dunia pasar modal, para investor memiliki preferensi dan karakter yang berbeda-beda dalam menghadapi risiko. Di sini terbagi menjadi tiga, yaitu investor yang menyukai risiko, investor yang netral terhadap risiko, ketiga investor yang tidak menyukai risiko. Jadi ini merupakan dari ketiga ini bahwa investor yang menyukai risiko ini tipe yang berani mengambil risiko tinggi dengan harapan mendapatkan imbalan hasil yang tinggi pula. Kalau investor yang netral terhadap risiko itu tipe ini meminta kenaikan imbal hasil yang sama untuk setiap kenaikan tingkat risiko. Terus yang ketiganya ini investor berani mengambil risiko tingkat rendah dengan imbal hasil yang rendah pula. Terus di sini ada nomor 4-nya investor dalam persepsi syariah. Jadi ini konsep investasi dianjurkan bagi setiap muslim sebagai selain pengetahuan juga merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal. Terus di sini saya menjelaskan analisis portofolio. Pengertian portofolio itu sendiri merupakan kombinasi atau sekumpulan aset yang dimiliki oleh investor. Abdul Halim menjelaskan bahwa portofolio adalah gabungan atau sekumpulan aset, baik berupa aset real maupun aset finansial yang dimiliki oleh investor. Menurut Harold dalam jurnal ilmu administrasi dan organisasi, portofolio diartikan sebagai bagaimana cara seorang investor menghasilkan keuntungan yang optimal dengan mengalokasikan sejumlah dana tertentu pada berbagai jenis investasi. Dan tujuan dibentuknya portofolio ini juga adalah untuk memperkecil resiko tanpa mengorbankan pengambilan yang dihasilkan melalui cara diversifikasi. Jadi diversifikasi portofolio ini adalah menyebar risiko ke beberapa sekuritas yang dipilih, di mana diversifikasi atau penyebaran portofolio ini dilakukan dengan memasukkan berbagai aktiva dan suatu kelompok aktiva yang ada seperti saham, obligasi, aset real dan sebagainya. Di sini juga ada portofolio efisiensi. Portofolio efisiensi ini adalah portofolio yang memberikan imbal hasil harapan maksimal dengan tingkat risiko atau yang sama. Portofolio yang mengandung tingkat risiko minimal dengan imbal hasil harapan yang sama. Portofolio optimal ini
adalah portofolio yang dipilih investor dari sejumlah portofolio efisiensi sesuai dengan karakter investor. Di sini ada 3 karakter investor berdasarkan resiko yang ditanggung. Yang pertama risk taker, yang kedua risk moderate, ketiga risk averse. Portofolio yang didasarkan pada asumsi semua investor adalah risk averse, yaitu mengusahakan tambah tingkat return yang semakin besar untuk tambah satu unit resiko yang sama. Jadi portofolio efisiensi ini merupakan portofolio yang baik, tetapi bukan yang terbaik. Hanya ada satu portofolio terbaik, yaitu portofolio optimal. Mengapa dikatakan portofolio optimal? Karena portofolio ini yaitu efisien. Jadi sedangkan portofolio efisien belum tentu portofolio juga optimal. Jadi di sini portofolio optimal ini dapat ditentukan dengan menggunakan aktiva bebas risiko. Aktiva bebas risiko ini yaitu aktiva yang mempunyai return ekspektasi tentu tanpa adanya risiko. Di sini ada return. Jadi seseorang ini telah memutuskan untuk berinvestasi. Jadi dua hal yang perlu kita tahu bahwa di sini perlu kita perhatikan, yaitu return dan risiko. Return ini ialah tingkat keuntungan investasi. Jadi manajemen investasi ini membedakan antara return yang benar-benar terjadi, aktual return, dan return yang diharapkan. Jadi return aktual adalah tingkat return yang telah diperoleh investor di masa lalu dan sifatnya sudah terjadi. Jadi sedangkan return aktual ini diperoleh dari data historis dan digunakan sebagai salah satu metode kinerja perusahaan. Di sini ada risiko. Risiko ini terbagi menjadi dua, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis atau risiko pasar adalah risiko yang tidak bisa dihilangkan melalui investasi. Jadi risiko ini tidak bisa menghilang dengan membentuk portofolio, maka risiko ini terjadi karena adanya faktor yang membawa dampak bagi seluruh perusahaan yang ada dalam suatu perekonomian, misalnya peraturan pemerintah, kenaikan pajak, resesi, dan lain-lainnya. Jadi risiko tidak sistematis ini sama dengan halnya risiko yang bisa dihilangkan dengan adanya diversifikasi. Jadi risiko ini terjadi disebabkan oleh faktor-faktor internal perusahaan seperti perusahaan manajemen, kebakaran investasi, pengorbanan buruh, dan sebagainya. Seperti begitu. Terus di sini ada metode indeks tunggal. Jadi ini metode indeks tunggal ini menjelaskan bahwa untuk mempermudah mencari portofolio optimal, William Schaap 1963 mengembangkan sebuah metode yang diberikan nama Seng Index model atau model indeks tunggal. Jadi ini merupakan penyederhanaan perhitungan William Markowitz. Model indeks tunggal ini disebabkan pada asumsi bahwa suatu sekuritas bergerak searah dengan indeks harga pasar, yang artinya kebanyakan harga saham cenderung naik jika indeks saham naik. Jadi begitu juga sebaiknya. Terus di sini saya menjelaskan saham. Jadi saham ini bukti penyertaan modal pada sebuah perusahaan. Jadi saham ini merupakan instrumen investasi yang liquid dan paling banyak diminati oleh investor yang berpusat di pasar modal. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.